Tabe, Beri Bakareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelepasan jilbab anggota Paskibraka Putri Sulawesi Tengah menuai kecaman. Seorang nelayan di Kabupaten Banggai ditemukan meninggal dunia usai terjatuh ke laut. Dua pelaku pencurian disertai kekerasan ditangkap di Kabupaten Poso. Pengukuhan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka Nasional 2024 oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara Selasa menuai kecaman. Pemicunya, seluruh anggota Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab sejak awal tiba-tiba dimintai tidak memakai jilbab dalam upacara pengukuhan. Kecaman keras datang dari Ketua Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Rahmat Syahrullah. Apalagi salah seorang anggota Paskibraka Putri berasal dari Sulawesi Tengah, yakni Zahra Aisyah Ablisia. Saat upacara tersebut, Zahra terlihat tidak mengenakan jilbab. Kami pada kemarin sore mendapati fakta yang mencengangkan, di mana salah satu utusan Provinsi Sulawesi Tengah ke tingkat pusat 2024 ini Paskibraka atas nama adik Zahra itu yang tadinya berhijab, ternyata pada saat upacara pengukuhan di IKN kemarin telah mencopot hijabnya. Terus terang kami kecewa dan sangat mengecam karena ini adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang serius, di mana negara seharusnya menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan setiap ajaran agamanya. Dan kita tahu Paskibraka juga adalah duta Pancasila. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pengamal dan juga mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Ini tentu adalah sebuah hal yang kontradiktif. Ini tidak boleh terjadi. Jilbab bukanlah sebuah halangan untuk melakukan kegiatan kepaskibrakaan. Apalagi setelah kami konfirmasi juga dengan daerah yang lain, ternyata ada 17 provinsi yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi benar-benar seluruh paskibraka berhijab itu diminta dicopot hijabnya pada saat pengukuhan kemarin. Menyatakan dengan tegas kemarin begitu video itu keluar, kami langsung menyatakan mengecam dengan tegas dan menuntut kepada BPIP selaku lembaga penyelenggara program Paskibraka di tingkat pusat tahun 2024 untuk mengklarifikasi ini. BPIP wajib bertanggung jawab dan kami meminta kepada Presiden Jokowi agar BPIP dievaluasi. Penyelenggaraan Paskibraka tahun 2024 di tingkat pusat harus dievaluasi secara menyeluruh. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang serius. Ini harus diambil tindakan yang tegas agar tidak lagi terjadi pada kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa anggota Paskibraka Putri asal Sulawesi Tengah yang sebelumnya berjilbab kini tampil tanpa jilbab di kepalanya. Kondisi serupa juga terjadi pada anggota Paskibraka Putri dari daerah lain. Baginya, itu merupakan pelanggaran konstitusi. Tindakan pelepasan jilbab tersebut dinilai tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tindakan tersebut mencederai cita-cita luhur para pendiri bangsa yang ingin membangun keberagaman sebagai instrumen utama persatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Rahmat menuntut BPIP untuk bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi. Ia juga meminta kepada Presiden RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Paskibraka 2024 di tingkat pusat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Seorang nelayan asal Desa Bunta, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, ditemukan meninggal dunia di tengah laut. Nelayan bernama Wahyu, berusia 42 tahun ini sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahu saat memancing di perairan Desa Bunta pada Selasa malam. Musibah yang menimpa Wahyu bermula ketika ia berangkat memancing bersama rekannya dengan menggunakan perahu jenis ketinting Selasa sekitar pukul 10 malam. Naas, cuaca buruk datang saat berada di tengah lautan. Perahu yang ditumpangi Wahyu terbalik setelah dihantam ombak besar.
Keduanya terpisah dan rekan Wahyu berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat. Sementara Wahyu belum ditemukan sehingga dilakukan pencarian dengan melibatkan tim SAR gabungan dibantu nelayan setempat. Personil Pos SAR Luwuk sebanyak 6 orang diberangkatkan ke Desa Punta untuk melakukan pencarian. Upaya pencarian dengan menggunakan perahu karet oleh tim gabungan akhirnya membuahkan hasil Rabu pagi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Koordinator lapangan tim SAR Banggai, Dwi Ashari, mengatakan jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarganya. Perkembangan operasi SAR hari kedua, nelayan terjatuh dari perahu di Kelurahan Bunta 2, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Korban atas nama Wahyu berhasil ditemukan warga sekitar pada pukul 07:43 menit. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi, lalu korban dikembalikan ke keluarga korban. Isak tangis pihak keluarga menyambut kedatangan jenazah Wahyu setiba di Pelabuhan Luwuk Banggai. Tim SAR gabungan pun menghentikan operasi pencarian setelah korban ditemukan. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Banggai. Ratusan personel Brimob Polda Sulteng berusaha meredam ricuh masa aksi Kamis pagi. Ratusan masa aksi bertindak anarkis hingga menyerang pasukan polisi. Polisi bersenjata lengkap beserta kendaraan taktis dikerahkan. Aksi ini merupakan simulasi pengamanan kota mengantisipasi situasi kontingensi menjelang pemilihan kepala daerah 2024. Terlihat masa aksi membabi buta, eskalasi meningkat. Awalnya mereka melakukan demonstrasi lantaran tidak puas pada hasil suara pilkada. Masa aksi bahkan menyabotase dan merusak rumah warga dengan cara dibakar. Personel gabungan Polda Sulteng bertindak cepat. Peluru karet dan gas air mata terpaksa dilepaskan untuk membubarkan massa aksi anarkisme. Personel pemadam kebakaran serta 1 unit armada diterjunkan ke lokasi memadamkan 2 rumah yang terbakar. Tak hanya itu saja, situasi diperparah saat gubernur terpilih diculik dan disandra oleh terorisme. Personel kembali dikerahkan dengan taktik penyelamatan. Pelaku terorisme berhasil dibekuk saat berusaha melarikan diri dan diamankan ke Mapolresta Palu. Polisi bertindak sigap pada setiap tahapan pemilu kada, memastikan kondisi Kamtipmas tetap aman dan terkendali. Antisipasi terhadap situasi tak diinginkan juga menjadi prioritas. Personil dilatih untuk siap mengawal setiap tahapan pemilihan kepala daerah pada Pilkada 2024. Mulai dari masa kampanye, pemungutan suara, hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Kita lihat dari jumlah personil yang kita libatkan, itu kita lihat dari nanti potensi kerawanan yang ada dan dinamika di lapangan. Berapa banyak nanti personil yang akan digunakan. Kalau yang terlibat dalam operasi ini ya sekitar 6.000 personil itu. Nanti diantaranya masalah kekerasan ya, tindakan kekerasan, kemudian masalah isu sara, kemudian juga berita hoax ya, kemudian juga masalah ujaran kebencian dan ancaman dari teror sendiri. Dan semua menjadi perhatian Polda Sulawesi Tengah untuk pengamanan. Tapi kita juga melihat, kita mengevaluasi dari pilkada sebelumnya, di mana ada potensi-potensi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Sekira 6.000 personel Polda Sulteng dikerahkan untuk mengamankan proses tahapan Pilkada 2024, termasuk pengamanan pada objek-objek rawan dan vital. Ujaran kebencian, isu sara, aksi terorisme, dan informasi hoax jadi fokus pengamanan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.